Nama saya Sumari, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial NIM 2401103923100832 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Bugar, 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 satu langkah di depan. Asal sekolah SMP Rodotul Jannah, Jalan Raya Klaseman, Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, sebelum kita mengawali acara mata pelajaran ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Marilah teman-teman semua, kita mulai belajar hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tiga anak silakan disebutkan kerapanannya. Jadi Sakit semua. Mari kita membacakan doa. Mari kita membacakan doa hari ini Pak Guru ingin memberikan materi yaitu tentang manusia sebagai pelaku ekonomi. Dan sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya, atau kalian yang memberikan keterangan tentang apa saja, ya, kenapa di dalam kebutuhan manusia itu sangat beraneka ragam. Ya. Kemudian apa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada di materi tersebut. Silakan, siapa yang bisa? Ayo. Ya, dibuka bukunya dulu. Kenapa ya? Siapa yang bisa? Silakan. Baik, yang saya bahas adalah peran ekonomi dan perekonomian. Peran rumah tangga, keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima oleh karena itu rumah tangga konsumen
terbagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Ya, melingkar boleh, silakan. Ya, pelan-pelan, nggak usah ditarik ya. Membagi menjadi 4 kelompok. Baik, sudah ya. Nah, ini saya bacakan, tolong ditulis di lembaran bukunya. Nanti yang satu lembar kerja ini saya berikan kepada kelompok tadi yang sudah maju. Ya, yang pertama ditulis materinya, ya. Materinya adalah manusia sebagai pelaku ekonomi. Ditulis kelas 8 hari Senin. Terus kelompok berapa? Ya, ini kemarin kelompok apa? Kelompok A. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, silakan dinamai kelompok A. Kemudian sudah saya tulis. Perhatikan saya. Petunjuknya diskusikan dan kerjakan bersama teman-teman kalian yang ada di materi. Ayo tulis. Diskusikan dan kerjakan bersama teman-teman kalian ya, lembar kerja yang ada di materi. Yang kedua, hasil didiskusikan di depan kelas. Ya, sudah. Apa Pak soalnya? Yang pertama, berikan penjelasan sebab-sebab kebutuhan manusia beraneka ragam. Ya, yang kedua, bagaimana peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Saya ulangi, yang kedua, bagaimana peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, jelaskan secara singkat pelaku-pelaku ekonomi, ya, rumah tangga, apa saja tadi? Ada yang apa tadi? Ayo, apa? Ada 4, ya. Yaitu dijelaskan secara singkat. Kemudian yang keempat, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara, berikan contohnya. Yang keempat, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara, berikan contohnya. Ya, sebelum ke sana saya akan memutarkan video terlebih dahulu biar kalian juga bisa tahu nantinya. Ya, sambil dilihat videonya, sambil diperhatikan. Siap ya? Siap ya? Dan pemerintah, dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen memperhatikan, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan.
bunga atau interest, yaitu luas biasa diterima karena telah menyediakan sejumlah dana untuk modal usaha, perusahaan dalam kegiatan produksi, dan yang keempat, laba atau profit, yaitu luas biasa diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya, sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi modal, yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen yang pertama memproduksi barang dan jasa, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Berdasarkan bagian, jika didapati 2 garis pada bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar produk atau pasar barang. RTP memberikan barang dan jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. 2 garis pada di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah gaji, bunga, dan keuntungan. Peran rumah tangga pemerintah. Terdapat 3 peran penting rumah tangga pemerintah, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Sebagai regulator atau pengatur, artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besaran pajak. Sebagai konsumen, artinya pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai produsen, artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN atau PT Data Indonesia atau KAI dan perusahaan milik negara atau PLN. Rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang sebagai masyarakat luar negeri. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Perhatikan yang lain sambil dikerjakan, diperhatikan temannya. Diperhatikan temannya sambil dijelaskan. Silakan. Hasil saya berkata
Di sisi lain, manusia memiliki sifat tidak mudah puas, maka tidaklah mengherankan jika kebutuhan manusia tidak terbatas. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas, antara lain yaitu: satu, sifat manusia yang tidak pernah puas; dua, pertambahan penduduk; tiga, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi; empat, perubahan arah hidup yang semakin meningkat; lima, keunikan yang semakin maju dan semakin mudahnya transportasi. Bagaimana para pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi untuk dapat melaksanakan visi dan peranannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi? Pemerintah membuat berbagai kegiatan pembangunan pertama. Antara lain: A. Kebijakan yang berhubungan dengan Indonesia yang darat. Kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan luar negeri. Kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan kegiatan pembangunan. Misalnya memberi kebijakan mencapai identitas lain kepada badan usaha pengelolaan usaha. C. Kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian harga, diantaranya: A. Memberikan subsidi BBM; 2. Menurunkan biaya angkutan; dan meningkatkan harga bidang pokok. Tiga, jelaskan secara singkat pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi kegiatan kerja. Kelompok D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok A maju. Kelompok A maju. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Maju. Begini, dua orang. Bergantian, jelaskannya bergantian. Ayo terus. Silakan. Dua ya. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kami boleh dan dibaca boleh. Silakan terus. Karena manusia untuk bertahan hidupnya membutuhkan makanan dan pakaian. Kebutuhan itu berkembang jika mereka memiliki rumah tempat berteduh. Ketiga, macam kebutuhan di atas merupakan kebutuhan pokok. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat berteduh, maka manusia berpikir cara mengisi rumah tersebut. Timbulah kebutuhan rambut, makanan, bayi, pakaian, tempat tidur, dan lain-lain. Namun walaupun kebutuhan di atas
mempersingkat waktu melanjutkan kelompok C. Ya, silakan kelompok C. Waktunya 5 menit. Silakan. Sebab segala kebutuhan manusia mereka dalam manusia itu mempertahankan dirinya, membutuhkan makanan dan pakaian. Kebutuhan itu berangkat jika belum memiliki rumah tempat berlindung. Bagus mempresentasikan. Dari kelompok B juga itu. Selanjutnya C dan D juga sama. Semuanya sudah bisa. Maka itu sekarang kita simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan bersama-sama bahwasanya apa yang menyebabkan kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Coba siapa yang mau angkat tangan berkomentar lagi? Kenapa? Sebabnya kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Ya, silakan. Satu itu kemudian Salah satunya adalah karena kebutuhan manusia atau manusia, sifat manusia itu tidak pernah sehingga memunculkan kebutuhan baru, keinginan baru, ya. Yaitu ya. Kemudian yang kedua kita simpulkan, ya, ada beberapa pelaku ekonomi. Silakan kelompok, disebutkan kelompoknya. Ada 4. Sektor mekanik atau pendidikan, sektor sosial, sektor koperasi. Kemudian ada yang menjawab lain? Ada. Rumah tangga, tadi ada yang di video, rumah tangga apa saja? Konsum, terus, iya, ada. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terakhir, bagaimana peran pemerintah di dalam sebagai pengatur kegiatan ekonomi? Kelompok mana yang akan mengatakan? Silakan. Ayo, ini lagi kelompok D lagi. Kelompok A? Kelompok B, silakan. Pemerintah merupakan satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator. Sudah selesai ya. Oleh sebab itu kita akhiri ya dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelasnya maju atau wakil ketua kelasnya mana? Ya, silakan maju. Berdiri. Gantian ya. Silakan.
dipimpin doa. Maju. Kemudian setelah doa kita bersama-sama menutup acara ini pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.